Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana dengan NIM 122021024. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Desa Sejangko dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebelum menjadi desa, pada zaman dahulu, daerah ini merupakan salah satu hutan yang sangat subur, dan tentunya belum ada yang menetap atau berpenghuni. Seiring berjalannya waktu, hutan yang sangat rindang dan asri itu pun digawar atau dibuka oleh seseorang laki-laki yang bernama Jangko atau almarhum Buyut Jangko. Pada waktu itu, datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Jangko. Mereka datang dari desa Kerinjing. Kemudian, singkat cerita, almarhum Buyut Jangko berinisiatif untuk membuka ladang persawahan dan kebun-kebun untuk memenuhi kehidupan mereka. Daerah ini merupakan areal pertanian rakyat yang sangat subur dan memiliki potensi yang sangat bagus. Di daerah darat atau yang disebut orang dahulu Lebak, Rawang atau Rawa-Rawa, yang merupakan areal pertanian terluas di daerah ini, yang luasnya mencapai ribuan hektar. Seiring ini, untuk banyak orang-orang datang ke desa ini untuk bertani dan mencari kehidupan desa ini. Orang yang bertani di daerah ini adalah orang-orang yang berasal dari pinggiran Sungai Ogan, seperti dari desa Ulak Kerbau, Kerinjing, Talang Balai, Sungai Rotan, Muara Menimbung, dan lain-lain. Sungai Ogan yang sebenarnya terbentang dari Tanjung Raja melewati desa Talang Balai, Ulak Kerbau, Kerinjing, Sukaraja, Arisan Gading, sampai ke Sakatiga, terus ke Muara Menimbung yang berujung di Pemulatan Kabupaten Ogan Ilir. Di dalam area desa Sejangko terdapat anak sungai yang sering disebut oleh masyarakat alur, yang artinya adalah tempat air yang mengalir. Masyarakat setempat juga sering menyebut anak sungai alur dengan julukan Alur Haji Seman, karena yang mengetahui pembuatan dan pengaliran alur dari hulu dusun sampai darat dusun adalah almarhum Haji Seman. Muara alur ini berada di desa Rantau Panjang menuju ke Lebak desa Sejangko II. Pada masa jabatan Krie Asnawi bin Kuris, anak sungai alur ini dilanjutkan ke hilir hingga sekarang. Karena para petani pada saat itu harus menempuh jarak yang cukup jauh atau panjang, baik menyusuri alur menggunakan perahu maupun berjalan kaki menempuh belantara, yang pada akhirnya para petani ini merantau ke desa di bagian laut atau darat, yang lama-kelamaan menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Sejangko. Sedangkan Sungai Ogan adalah salah satu usaha Pangeran Liting yang terbesar adalah mengetahui pembuatan dan panggilan terus bujang. Sejak dahulu dusun Talang Balai menuju ke Ketapang, dan dari situ langsung menuju ke Pemulatan Hilir melurus, yang lebarnya ketika itu dibuat hanya 2,5 meter saja. Terus ini dikerjakan oleh rakyat secara bergotong royong, terdiri dari orang tua, muda, serta bujang gadis, dan dinamakanlah terusan ini Terusan Bujang. Sedangkan Sungai Ogan asli yang berbelok-belok menuju dusun Sukapindah, Ulak Kerbau, Kerinjing, Sukaraja, Mandi Angin, Arisan Gading, Lubuk Sakti, Tanjung Gelam, Tanjung Agung, Tanjung Sejaroh, Sakatiga, terus ke kanan menuju Muara Menimbung, Talang Aur, Talang Pangeran, Ulak Kembahang, dan sampai ke Pemulatan Hilir hingga bertemu dengan Terusan Bujang yang dikerjakan secara gotong royong dengan istilah turun ayam tadi.
Sungai Ogan asli ini semakin hari semakin dangkal dan penuh pasir, sedangkan terusan Bujang yang lurus itu airnya sangat deras dan menjadilah sungai yang mengalir air Sungai Ogan masuk ke terusan Bujang dan mengairi sawah di sekitar kiri kanannya menjadi subur secara dari dusun Kota Daro, Ketapang, Jagolano, Rantau Panjang, Sejangko, Batun, Keman, Kijang, Siri, Pulau Padan, Pandang, dan lain-lain. Sawahnya menjadi sangat subur dan hasil padinya terkenal dengan sebutan beras pegagan dari Palembang. Inilah satu jasa yang sangat berkesan bagi rakyat dan tidak dapat dilupakan oleh orang yang merasakan kenikmatannya. Setelah anak sungai alur selesai dikerjakan, struktur pembangunan dilanjutkan dengan membangun jalan desa. Dulu masih jalan yang sangat kecil untuk ukuran lebarnya, hanya untuk bisa dilewati oleh orang yang berjalan kaki saja. Masyarakat sering menyebut dengan istilah Jalan Buyut Jangko. Kemudian berubah nama menjadi Jalan Guru Husin. Pada masa almarhum Kriye Asnawi bin Kuris, struktur pembangunan dilanjutkan dengan membangun pelebaran jalan desa atau res beton. Di desa Sejangko, terdapat bangunan peninggalan pada masa zaman Jepang sehingga sekarang, yaitu jembatan beton yang berada di desa Sejangko 1. Pada masa tahap perencanaan, terjadi perang saudara antara penduduk Pegagan Sejangko dengan penduduk Pemulutan. Kenapa terjadinya perang? Karena Jepang ingin mengadu domba antara Pegagan dan Pemulutan. Jepang mengumumkan kepada masyarakat desa Sejangko bahwa yang memborong atau melaksanakan pembangunan jembatan adalah masyarakat dari Pemulutan dan bukan kehendak dari mereka, melainkan dari keinginan masyarakat Pemulutan. Sedangkan Jepang memberi surat kepada salah satu jawara di desa Pemulutan bahwa masyarakat Pegagan Sejangko mengaku mengalah dan membiarkan masyarakat desa Pemulutan untuk membuat dan menguasainya. Usut punya usut, almarhum Buyut Jangko mengetahui maksud dan tujuan Jepang. Dari situ, perang pun bisa terhindar dan Pemulutan pun ikut berpartisipasi untuk mengusir Jepang. Itu mungkin cerita asal usul desa Sejangko. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.